Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yeni Hartati. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Marodo Kisam, Kecamatan Marodo Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2004 kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas PGRI Palembang dengan NIM 20231724142. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Marodo Kisam, Kecamatan Marodo Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada kelas 9 dengan materi teks pidato persuasif. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masya Allah, semangat sekali ya. Ada yang tidak masuk hari ini, nak? Tidak, alhamdulillah hadir semua ya. Tapi sebelum itu, Ibu pengen cek dulu. Kelas kalian sudah siap atau belum? Sudah bersih apa belum? Tolong diperiksa, nak, laci-laci di bawah-bawah. Tolong, kalau ada sampah silakan diambil dan taruh di kotak sampah. Bersih? Bersih. Terima kasih ya buat anak-anakku semua ya. Terutama yang bikin hari ini ya, ucapkan selamat ya karena telah berhasil menjalankan tugasnya, telah menjaga kelasnya sehingga kelasnya tampak bersih dan rapi. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ada baiknya berdoa dulu nih supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu minta ketua kelas silakan dipimpin nak doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai baca, ada baiknya kita menyanyi dulu ya, biar semangat ya, biar semangat untuk memupuk rasa cinta kita terhadap Indonesia tercinta ya. Kita menyanyikan lagu dulu, salah satu lagu wajib nasional. Hari ini siapa yang kebagian untuk memimpin lagu? Raisa? Ya, silakan.
ya lihat orang pidato. Oh, kira-kira menurut kalian terus isinya tentang apa saja? Kira-kira kalau kalian dengar pidato itu tentang apa? Kebersihan, apalagi kesehatan, kedisiplinan banyak ya. Nah, satu lagi pertanyaan. Kira-kira penting tidak menurut kalian pidato itu? Penting. Ada yang bisa jawab kalau penting? Oh ya, silakan kita tahu. Penting karena bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang dituju, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita sudah bisa melanjutkan materi hari ini. Nah, sampai di sini sudah paham? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak, akan Ibu tayangkan video pembelajaran ya. Setelah itu apa? Silakan disimak, silakan dianalisis karena video ini terkait platform yang akan kalian wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks pidato persuasi. Subbab yang akan kita bahas adalah metode dan aspek berpidato. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak videonya dan selamat belajar. Sebelum berpidato, berikut adalah metode dalam berpidato. Yang pertama adalah metode manuskrip, yaitu seorang pembicara melakukan pidato dengan membaca naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya secara menyeluruh yang terdiri dari 1 sampai dengan 5 lembar. Biasanya metode yang digunakan dengan manuskrip ini dilakukan saat upacara-upacara peringatan. Misal, ada peringatan HUT RI, di mana saat upacara tersebut, pembina upacara ingin memberikan pidato sambutannya dengan membaca secara menyeluruh. Kelebihan dari metode ini, apa yang ingin kita sampaikan memang bisa tersampaikan dengan baik dan terstruktur. Akan tetapi, pidato ini tidak interaktif dan komunikatif terhadap audiensnya. Metode yang kedua yaitu memoriter, yaitu seorang pembicara melakukan pidato dengan menghafal naskah pidato yang telah disusun sebelumnya. Kelebihan metode ini, pembicara memang bisa menyiapkan terlebih dahulu, menyusun secara rapi hal-hal yang akan disampaikan dalam pidatonya. Tetapi kekurangan dalam pidato ini, apabila pembicara lupa satu bagian pidatonya, maka akan terlihat oleh audiensnya dan ia akan buyar dan gugup, sehingga isi pidato yang ingin disampaikan tidak maksimal. Metode yang ketiga yaitu metode ekstempora. Apa itu? Nah, di sini jika seorang pembicara melakukan pidato dengan membawa catatan kecil yang berisi inti-inti dari isi pidato, di mana seseorang yang menyampaikan pidato sudah menguasai bagaimana ia membuka, bagaimana menyapa audiens, bagaimana menyampaikan isi, maupun mempersuasi audiensnya. Nah, catatan kecil ini digunakan untuk menjaga-jaga jika ada inti pidato yang terlewat untuk disampaikan, maka dia bisa melihat catatan kecil tersebut. Nah, kelebihan pidato ini membuat pembicara dengan audiens menjadi komunikatif, interaktif, dan tidak membosankan. Metode yang keempat, metode impromptu, yaitu berpidato di mana pembicara tidak ada persiapan untuk berpidato. Nah, biasanya pidato ini digunakan oleh orang-orang yang sudah mahir dan terbiasa berpidato di depan halayak ramai. Nah, itulah keempat metode dalam berpidato. Aspek berikutnya yaitu aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Yang pertama yaitu sikap badan.
badan sebaiknya bisa berdiri dengan nyaman, tetapi tidak monoton. Artinya, dia tidak hanya berdiam di satu tempat saja. Dia bisa bergerak apabila memang diperlukan. Aspek yang kedua yaitu suara. Suara di sini bukan berarti harus mempunyai suara yang bagus layaknya seorang penyanyi, tetapi lebih ke arah tenis, misal tempo. Itu cepat lambatnya seorang dalam mengucapkan tiap-tiap kata saat berpidato. Apabila seseorang berbicara terlalu cepat dalam mengucapkan kata-katanya, maka bisa membingungkan audiens. Kemudian artikulasi, yaitu pelafalan huruf A, I, U, E, U yang jelas oleh si pembicara. Aspek yang ketiga yaitu intonasi. Nah, penekanan kata yang diucapkan pembicara akan membangkitkan semangat audiens apabila disampaikan dengan tepat. Yang keempat, volume suara, yaitu kelantangan suara yang diucapkan. Ketika seorang menyampaikan pidatonya, kelantangan suara seseorang pembicara akan mempengaruhi ketertarikan pendengar. Misal, apabila pembicara berpidato dengan suara yang pelan, maka audiens akan mudah bosan dan tidak mengetahui apa yang disampaikan pembicara. Sebaliknya, jika pembicara memiliki suara yang lantang, intonasi yang tepat, artikulasi yang jelas, maka audiens akan semangat serius mendengarkan pidatonya. Aspek yang terakhir yaitu durasi pidato. Waktu yang diperlukan dalam berpidato sebaiknya tidak terlalu lama atau juga tidak terlalu singkat, karena waktu atau durasi sangat berpengaruh terhadap ketertarikan audiens. Kalau durasi pidato terlalu lama, maka audiens akan bosan. Sedangkan jika waktunya sebentar, hal-hal yang ingin disampaikan mungkin akan kurang maksimal. Itulah beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat berpidato. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai materi, metode, dan aspek berpidato. Semoga video ini bermanfaat dan membantu. Saya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kalian simak kan? Simak. Kira-kira di sini ada yang belum kalian paham? Ada yang belum kalian paham? Hah? Kira-kira ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Apa saja tadi aspek dalam berpidato? Sikap badan. Terus apa lagi? Iya, apa lagi? Intonasi. Apa lagi? Volume suara, ya. Sudah. Baik, kalau memang sudah jelas, di sini nanti kalian diminta berkelompok dengan kelompok yang telah kita bentuk sebelumnya. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi, ya, berdiskusi tema apa yang akan kalian pilih. Nanti silakan berdiskusi dengan temannya. Nanti akan Ibu bagikan LKPD. Nah, di LKPD nanti ini ada, coba perhatikan ya di LKPD. Nah, LKPD-nya nanti kalian
sudah, perhatikan dulu. Nanti nak sudah dapat ya, temanya sudah dapat. Silakan kalian berdiskusi. Nanti kalian pilih temanya sesuai dengan minat kalian. Jadi per individu, ya. Kalau sudah siap, ibu beri waktu nanti kalian selama 20 menit, ya. Nanti kalau sudah siap, siapa yang tampil nanti akan kita undi, ya. Yang keluar namanya itu yang maju. Nanti teman kalian yang tampil, kalian sebagai audiens yang memberikan penilaian, paham? Paham. Nah, setelah itu di dalam diskusi kalian harus aktif, harus saling memberi masukan karena di dalam diskusi akan ada penilaian juga, ya? Ya, paham? Paham. Silakan berdiskusi. Ini tempel di mana, Pak? Apa? Tempel di mana ini, Pak? Ibu beri waktu selama 20 menit ya. Kalau udah 20 menit nanti waktunya kalian perform. Sudah semuanya? Sudah 20 menit? Sudah? Sudah. Nah, kalau memang kalian sudah siap tampil ya. Ya. Sekarang giliran kita undi biar lebih seru ya. Nama siapakah yang keluar ya untuk tampil pertama? Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Nama siapakah yang keluar?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni Hartati selaku guru mata pelajaran dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat maupun sempat sehingga kita semua bisa berkumpul di UPT SMP Negeri 1 Madura Kisah. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semoga dengan seiringnya bersalawat kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang teknologi komunikasi. Teman-temanku sekalian, teknologi komunikasi tanpa kita sadari sekarang kita hidup di era perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Teknologi juga sangat mempermudah kita dalam berinteraksi, bekerja, bahkan berpikir. Karena itu kita harus benar-benar menggunakan teknologi komunikasi dengan baik dan bijak. Karena jika tidak akan menimbulkan resiko atau dampak negatif. Salah satunya yaitu ketergantungan. Nah, ketergantungan ini tuh berupa kecanduan. Game online, internet, atau media sosial lainnya. Akibatnya banyak yang malas belajar, kurangnya interaksi langsung, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara untuk kita mengatasi kecanduan teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi komunikasi seperlunya saja. Yang kedua, memperbanyak aktivitas di luar rumah. Dan yang ketiga, memperbanyak aktivitas langsung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba kita lihat nama siapa yang akan keluar ya, nomor siapa yang akan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan. Siapakah dia? Pan Rosi Rahmat. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yeni Hartati selaku pembimbing serta teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki berupa kesehatan. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhir yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema pentingnya menjaga kesehatan. Nah, seperti kita ketahui, kesehatan kita beranjak dari pola hidup kita yang sehat pula. Pola hidup sehat memang penting. Selain dapat membuat badan kita sehat, hal itu juga dapat membuat kita terhindar dari sebuah penyakit. Ada beberapa pola hidup sehat yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama adalah pola makan, yang kedua pola olahraga, dan yang ketiga pola istirahat. Pola makan harus dijaga agar tidak menimbulkan hal yang tidak kita inginkan, seperti obesitas ataupun kekurangan gizi. Berikut adalah olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang mudah dilakukan, tapi banyak diabaikan. Padahal dengan olahraga teratur dapat memberi manfaat bagi kesehatan tubuh.
Selanjutnya masalah istirahat. Istirahat dengan pola makan yang baik, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Maka perlu pula didukung dengan sikap yang selalu optimis. Sebab tidak ada kegagalan atau halangan yang dapat menghalangi seorang yang optimis. Bahkan akan dianggapnya sebagai pelajaran. Optimis ini juga berdampak baik bagi kesehatan tubuh. Marilah teman-teman kita mulai berbagai pola hidup sehat dari sekarang. Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit. Dan jika kita sehat, kita punya tenaga lebih untuk menghadapi tantangan, pastinya bisa lebih lama hidup bersama orang-orang tersayang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi penampilan dari Pandrosi Rahman. Sekarang coba kita lihat untuk urutan yang ketiga ini nama siapa? Kasih yang keluar 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah dia? Gita. Silakan maju Gita. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni Hartati selaku guru mata pelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan pidato yang bertemakan perundungan di sekolah. Teman-teman sekalian, bullying atau perundungan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain, baik itu secara fisik atau emosional. Ini bisa berupa pelecehan verbal atau non-verbal, seperti penghinaan, ancaman, perlakuan tidak adil, dan tindak kekerasan fisik. Bullying di sekolah sangat merugikan bagi korbannya karena dapat menyebabkan rasa takut, stres, kecemasan yang berkepanjangan, yang baik dan sopan, serta memperlakukan orang lain dengan cara yang kita ingin diberlakukan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Jadi, mari kita capai tujuan itu bersama-sama dengan cara menolak semua tindak bullying di sekolah kita. Pada dasarnya, pembuli hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik perkataannya. Jangan jadi orang yang ditakuti, tapi jadilah orang yang dihormati. Saat dirimu merasa ragu, ingatlah bahwa pohon yang paling tinggi sekalipun pernah menjadi biji kecil yang tumbuh melalui banyak tantangan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman dapat mengambil apa yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan tadi. Maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas waktu, tempat, dan perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk selanjutnya coba kita undi lagi ya. Nah, baik. Itulah tadi ya penampilan dari teman-teman kalian. Alhamdulillah semuanya sudah tampil ya. Alhamdulillah semuanya. Kalau ibu lihat secara keseluruhan semuanya sudah tampil bagus ya. Tetapi di sini masih ada aspek-aspek yang harus diperhatikan, seperti boleh kita berpindah tempat, itu boleh. Kalau durasi waktunya tadi alhamdulillah sudah baik semua ya, sudah Ibu rasa cukup tadi 5 menit ya, dari awal sampai akhir ya. Sudah cukup itu tadi. Baiklah, untuk penampilan kali hari ini tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik, sudah ini biar lebih enak kita kembali ke tempat semula ya, ke tempat duduk kalian. Susul kembali ke tempat duduknya, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana, sudah siap ya? Baik, itulah tadi pembelajaran kita hari ini ya, sudah tampil semua dan masing-masing sudah menampilkan performnya. Dan Ibu pengen tanya ini sebelum kita tutup, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Marcel, bagaimana? Hah? Bagaimana? Nah, apa lagi? Asik, apa lagi? Seru. Karena apa itu seru? Ada apanya kok bisa seru? Oh, ada
menyembuhkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang berani? Ayo, angkat tangan. Oh ya, bismillah. Pakai mic ya biar lebih kedengaran. Salah satu metode dalam berpidato yang pertama yaitu metode manuskrip, merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, metode memoriter adalah metode yang dilakukan dalam berbicara di depan umum dengan menghafalkan teks atau naskah yang sudah disiapkan. Yang ketiga, metode extempore, metode pidato yang penyampaiannya dibantu dengan catatan kecil. Catatan tersebut berisi poin-poin atau garis besar isi pidato. Yang keempat, metode impromptu, berpidato di mana pembicara tidak ada persiapan atau secara dadakan. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan di sini. Tadi ada metode. Kemudian di sini ada yang bisa menyimpulkan lagi, yang bisa menambahkan. Kira-kira siapa? Oh iya, Pak Rosi Rahman. Silakan berdiri, nak. Diri coba. Adapun aspek dalam berpidato yang pertama, sikap badan. Dalam berpidato, sikap badan bisa berdiri dengan nyaman, tetapi tidak monoton. Artinya, dia tidak diam di satu tempat saja. Dia bisa bergerak apabila diperlukan. Yang kedua, aspek suara. Suara di sini bukan berarti harus mempunyai suara yang bagus layaknya seorang penyanyi, tetapi lebih ke arah teknis, misalnya tempo, yaitu cepat lambatnya dalam berpidato. Aspek yang ketiga adalah intonasi. Intonasi, penggunaan kata yang diucapkan pembicara akan membangkitkan semangat audiens apabila disampaikan dengan tepat. Yang keempat adalah volume suara, yaitu kelancaran suara yang diucapkan ketika seorang menyampaikan pidatonya. Dan yang dulu untuk Pak Rosi. Nah, tadi ya simpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya untuk materi kita pertemuan selanjutnya buka di halaman 58. Silakan kalian baca, nanti setelah kita bertemu kembali akan kita bahas ya. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang ibu mohon maaf, tapi sebelum kita akhiri ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa-apa yang telah kita pelajari senantiasa menjadi bekal kita, menambah ilmu kita ya. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. berdoa menurut agama dan saya masing-masing berdoa. Dengan berakhirnya doa tadi, maka pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.